Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita masih dalam keadaan sehat ya. Ya. Oke. Nah, hari ini kita kembali memulai pembelajaran kita. Untuk itu sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu ya. Nah, kita menyanyi satu lagu. Semua berdiri ya. Oke. Kita menyanyi satu lagu untuk kita berdoa dan kita memulai pelajaran kita hari ini. Kita menyanyi lagu Bangun tidur ku terus mandi. Semua tahu? Tahu? Tahu harus menyanyi dengan baik. Oke, 1, 2, 3. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku bawa minggu, membersihkan tempat tidurku. Oke. Kita berdoa ya, menunjukkan sikap doa yang baik. Bagaimana cara sikap doa yang baik? Oke. Semua siap untuk berdoa ya? Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami kembali untuk belajar. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk ya. Oke. Baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Pak absen dulu ya. Adrian, hello. Hadir. Alfa Reske, Alfonsus, Alpis, Andreni, Angelova, ya hadir. Arni, Bung Alfred, Klein, Christian, Daud, Dikan, Divan, Faren, hadir ya. Nah. Baik, jadi hari ini kita memulai pelajaran kita. Hari ini tanggal berapa? Ya, tanggal 27. Hari apa hari ini? Hari Kamis, ya. Hari Kamis. Kamis tanggal 27 Oktober 2022, ya. Nah, hari ini. Jadi hari ini kita pelajaran kita hari ini tentang aku merawat tubuhku, ya. Nah, pelajaran hari ini tentang aku merawat tubuhku. Namun masih ingat kok pelajaran minggu lalu yang Pak sudah pernah kasih? Kalian masih ingat? Masih ingat pelajaran minggu lalu kok? Ya? Pelajaran minggu lalu yang Pak pernah kasih itu apa? Aku ya? Aku ciptaan Tuhan. Ya, itu pelajaran minggu lalu yang Pak pernah kasih, ya. Aku ciptaan Tuhan. Dengan apa lagi? Yang satu lagi, aku bersyukur atas tubuhku. Aku bersyukur atas tubuhku. Dan hari ini kita belajar tentang aku merawat tubuhku. Tentang apa anak-anak? Ya, pelajaran kita hari ini yaitu aku merawat tubuhku. Ya, nah, aku merawat tubuhku. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak harus mampu dan harus bisa untuk mempraktekkan cara merawat tubuh dengan baik, ya. Nah, harus mampu. Karena di dalam pelajaran itu ada kompetensi dasar yang harus dicapai, ada indikator yang harus dicapai, bahkan ada pun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai, yaitu
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan macam-macam anggota tubuh dan kegunaannya dalam kehidupan peserta didik sehari-hari, ya. Nah, seperti itu harus mampu untuk menyebutkan anggota tubuhnya masing-masing, ya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan semua anggota tubuh sama pentingnya dan saling bekerja sama. Itu tujuan yang kedua. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perbuatan baik yang dapat dilakukan anggota tubuh. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik mampu menyajikan karya berkaitan dengan cara merawat tubuh dengan baik, ya. Jadi ada 4. Ada berapa? 4. Ada 4 tujuan pembelajaran yang kalian harus bisa dan harus mampu untuk menjelaskan, untuk mengidentifikasi, menyebutkan anggota tubuhnya, ya. Cara merawat, ya. Cara merawat tubuh dengan baik, ya. Nah, untuk itu ada di sini. Nah, cara untuk merawat tubuh dengan baik ini ada di sini, ya. Di sini perhatikan di sini yang pertama itu 5 langkah untuk mencuci tangan pakai sabun yang benar. Kalau mencuci tangan itu juga merupakan salah satu cara merawat tubuh dengan baik, ya. Nah, di sini ada 5 langkah, ya. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada 5 langkah untuk cara mencuci tangan. Langkah yang pertama itu apa? Cara mencuci tangan. Langkah yang pertama itu bagaimana? Di sini siapa yang biasa cuci tangan? Ya, oke, mencuci tangan. Kalau kalian cuci tangan itu siapa yang bisa menyebutkan cara cuci tangan yang pertama itu? Langkah yang pertama itu apa? Ya, ayo, siapa yang tahu? Ya, apa? Harus bagaimana? Ya, air. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Nah, harus basahi tangan seluruhnya dengan air, ya. Harus membasahi tangan dengan air. Itu langkah yang pertama, ya. Langkah yang kedua bagaimana? Setelah kita taruh air, ya, ya, gosok sabun, ya. Gosok sabun di apa? Di tangan yang kita mau cuci itu, ya. Kita harus gosok sabun, ya. Itu langkah yang kedua. Terus setelah kita gosok sabun, apalagi yang kita buat? Cuci tangan. Ya. Apalagi? Apalagi? Ya, cuci tangan, membersihkan tangan, ya. Nah, dengan air supaya itu sabun itu tidak lengket di kita punya tangan. Terus yang keempat, cara yang keempat itu harus membilas dengan tangan dengan air bersih, ya. Harus cuci dengan air bersih lagi. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, setelah cuci dengan air yang bersih, maka yang kelima itu bagaimana? Ya, oke. Harus lap. Lap menggunakan apa? Ya, bisa menggunakan kain, bisa menggunakan handuk kecil, bisa juga menggunakan tisu, ya. Nah, itu 5 langkah mencuci tangan dengan baik, ya. Coba ulang. Siapa yang bisa menjelaskan ulang, menyebutkan ulang tentang 5 langkah untuk mencuci tangan yang dengan baik? Yang pertama apa? Ya. Ya. Basahi, ya. Basahi tangan dengan apa? Air, ya. Basahi tangan dengan air. Setelah itu taruh apa lagi? Sabun. Apa lagi? Setelah taruh sabun, apa lagi? Ya. Air. Setelah itu bersihkan lagi air bersih di tangan, ya. Nah, itu kalau sudah bersihkan air yang bersih di tangan, maka tidak ada tersisa sabun lagi. Setelah itu baru kita bersihkan kita punya tangan ini dengan apa? Ya, handuk atau tisu, ya. Nah, cara mencucinya seperti ini, ya. Nah, ini kita gosok tangannya
kita bikin seperti ini biar kuku-kuku itu tidak ada kotoran di dalam ya. Harus dibersihkan. Bersihkan itu seperti ini. Supaya kuku-kuku itu bisa bebas dari kuman ya. Bebas dari apa? Kuman. Bebas dari kuman ya. Karena kuman itu dapat menimbulkan penyakit ya, seperti itu. Jadi harus membersihkan. Caranya itu namanya cara merawat tubuh dengan mencuci tangan, yaitu ada 5 langkah ya. Ada berapa? 5 langkah. Ya, ada 5 langkah. Terus yang berikut itu cara merawat kebersihan tubuh ya. Cara merawat apa? Ya, kebersihan tubuh. Ya, cara merawat kebersihan tubuh. Di pelajaran yang sebelumnya itu anak-anak sudah pernah menyebutkan anggota tubuh masing-masing dengan fungsi dan kegunaannya ya. Dengan fungsi dan kegunaan. Hari ini cara merawat tubuh ya. Bagaimana cara merawat tubuh sehingga tubuh kita itu menjadi bersih ya. Seperti itu. Bagaimana? Yaitu yang pertama ya. Yang pertama itu harus apa? Cara merawat tubuh yang pertama harus apa? Merawat mandi ya. Kalau masuk di kamar mandi, sebelum mandi itu harus apa? Sikat gigi. Ya. Sikat gigi. Kalau sudah masuk di kamar mandi itu terlebih dahulu harus menggosok gigi ya. Seperti tadi lagu yang kalian menyanyi itu apa lagu namanya? Habis mandi ku tolong ibu, tidak lupa menggosok gigi. Itu menggosok gigi ya. Kalau gosok gigi itu pakai apa, dengan apa saja? Ya. Pakai sikat dan juga pakai odol ya. Ada sikat dan ada odol ya. Tujuan menggosok gigi itu supaya apa? Bersih. Ya. Supaya bersih. Kita bicara dengan orang pun juga tidak ada rasa bau ya. Seperti itu ya. Tidak ada kuman di dalam kita punya mulut. Seperti itu. Setelah kita gosok gigi, kita mandi. Kita apa? Mandi. Kita mandi. Mandi itu menggunakan air dan apa lagi? Sabun. Ya, tujuan kita pakai sabun supaya apa? Bersih. Ya. Bersih. Supaya bersih ya, supaya badan kita terasa bersih ya, terasa sehat ya kalau menggunakan sabun ya. Nah, setelah menggunakan sabun kita mandi, kita harus bikin apa lagi? Ya. Ya. Sampo itu kita fungsikan di mana? Ya. Ya, di rambut ya. Tujuan kita pakai sampo di rambut itu supaya kita punya rambut itu juga apa? Bersih ya. Seperti itu, supaya kita punya rambut itu bersih ya. Seperti itu, tidak ada kutu ya. Paham? Oke. Nah, ini langkah yang berikut. Setelah kalau sudah sisir rambut, apalagi yang kita buat? Ya, harus apa? Ya, Iva. Tepuk tangan dulu buat Iva. Ya, oke. Ya. Setelah cuci rambut, Iva bilang sisir rambut, ya, rapikan rambut, ya, supaya keluar dari kamar mandi itu kita punya rambut sudah rapi, ya, seperti itu. Nah, setelah sisir rambut, kalau melihat kita punya kuku yang masih panjang, kita harus gunting. Kita harus apa? Gunting. Kita harus gunting supaya bersih ya. Kuku itu tidak panjang, karena kuku yang panjang itu biasanya ada terselip kotoran di dalam kita punya kuku. Seperti itu. Jadi harus gunting, kasih rapi ya. Nah, supaya kalau pegang makanan tidak ada kuman yang terselip dalam makanan ya, karena kalau ketika kuman terselip dalam makanan itu akan menimbulkan penyakit. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh membiarkan kuku yang panjang. Ingat itu ya, tidak boleh membiarkan kuku yang panjang ya. Nah, setelah gunting kuku, maka kita
sudah berpakaian, ya, kita sudah menjadi kita merawat tubuh kita sudah dengan baik, ya, seperti itu, ya, sudah menjadi anak-anak yang sehat, sudah menjadi anak yang bersih, ya, nah, seperti itu. Jadi itu cara merawat kebersihan tubuh kita, ya, nah, cara merawat kebersihan tubuh kita, ya, seperti itu. Jadi Pak mengulangi kembali, kita harus mandi, kita harus sikat gigi, kita harus cuci rambut, ya, kita harus isi rambut, kita harus gunting kuku. Dan disitulah terakhir itu kita disebut sebagai anak yang bersih, dan kita juga disebut sebagai anak yang sehat. Aku bersih, aku sehat. Apa? Sehat. Aku bersih, Aku sehat. aku sehat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kali ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk itu dalam sabar ya, supaya semua bisa lihat di gambar ini cara. Nah, perhatikan sini. Jadi bagaimana itu cara merawat tubuh yang tadi Pak sudah jelaskan sesuai dengan gambar yang ada. Mulai dari 5 langkah mencuci tangan dan cara merawat kebersihan tubuh, ya. Itu secara prakteknya itu ada di sini, ya. Nah, jadi nanti sebentar bisa lihat, ya, bisa lihat oh cara merawat tubuh itu seperti ini. Cara mencuci tangan itu seperti ini, ya. Nah, cara sikat gigi itu seperti ini, sudah tersedia di sini, ya. Nah, sudah tersedia di sini. Nanti kalian bisa melihat. Nah, ini cara merawat tubuh. Bagaimana cara merawat tubuh kita, ya? Nah, anak-anak, ada 2 bentuk cara merawat tubuh yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Ada 2, ya. Ada 2 apa? 2 bentuk. Ada 2 apa? Nah, ada 2 bentuk cara merawat tubuh yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama itu cara merawat tubuh rohani. Cara merawat tubuh apa? Rohani. Ya. Rohani. Cara merawat tubuh rohani, ya. Nah, kalau cara merawat tubuh rohani itu menjauhkan diri dari semua perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang tidak dikehendaki oleh siapa? Tuhan. Oleh siapa? Tuhan. Nah, oleh Tuhan, ya. Nah, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang dapat merusak tubuh rohani kita seperti berkata kotor, ya. Di sini siapa yang sudah berkata kotor? Caci maki dia punya kawan, ya, bamaki dia punya teman, ya. Ada kok? Tidak. Oke, tidak ada. Berarti anak kelas 1 semua tidak ada yang berkata kotor dengan dia punya teman. Tidak ada yang caci maki dia punya teman. Yang kedua, tidak sopan, ya. Nah, tidak sopan, suka marah, bertikai, ya, mencuri dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, hal-hal ini, ya, kalau ketika anak-anak marah, anak-anak berkelahi, ya, mencuri, ini Tuhan tidak mau, ya. Tuhan tidak mau kalau anak-anak harus seperti ini, ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang cara merawat tubuh, membersihkan tubuh kita dengan baik, maka hal-hal ini kita tidak boleh gunakan, ya. Nah, tidak boleh gunakan. Mencuri itu tidak boleh karena itu dilarang oleh Tuhan, ya. Dilarang oleh siapa? Tuhan. Dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kalau kita bamaki dengan teman, ya. Nah, seperti itu. Tuhan tidak mau kalau kita marah, ya. Marah pun juga itu Tuhan tidak mau, ya. Nah, ini yang terkait dengan cara merawat tubuh rohani, ya. Kita harus bersihkan tubuh rohani kita dengan baik, ya. Nah, membersihkan dengan air supaya bersih, membersihkan dengan hal-hal yang tidak membuat tubuh kita untuk menjadi marah, ya, berkelahi, mencuri dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, merawat tubuh jasmani. Merawat tubuh apa? Jasmani. Ya, merawat tubuh jasmani.
Nah, merawat tubuh jasmani ini ada berbagai macam kegiatan yang dapat kita lakukan untuk merawat tubuh jasmani kita. Seperti mandi. Nah, seperti apa? Mandi yang tadi kalian sudah menyebutkan masing-masing itu cara merawat tubuh dengan baik itu yang pertama mandi, ya. Yang kedua apa? Menggosok gigi. Apa? Menggosok gigi. Menggosok gigi itu bisa dalam 2 kali sehari, ya. Bisa pagi dan juga bisa siang, ya. Menggosok gigi. Makan makanan yang bergizi, ya. Terus istirahat yang cukup dan juga olahraga yang terakhir. Teratur, ya. Olahraga yang teratur, ya. Di sini siapa yang suka olahraga? Bermain bola, ya. Oke. Ya, bermain bola. Ya, itu merupakan salah satu olahraga, ya. Di samping olahraga juga harus istirahat, ya. Harus istirahat yang cukup. Oke, turun tangan anak-anak. Ya, turun tangan, ya. Istirahat yang cukup. Seperti itu. Jadi, ini 2 hal ini bentuk cara merawat tubuh yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Yaitu cara merawat tubuh rohani dan cara merawat tubuh jasmani. Tubuh rohani itu tidak boleh berkata kotor, tidak boleh memaki teman, tidak boleh memukul teman, tidak boleh marah-marah dengan teman. Itu namanya cara merawat tubuh rohani. Kita harus bersihkan itu, ya, dari dalam tubuh kita, ya. Yang suka memaki siapa? Tidak ada kan? Yang suka mencuri teman punya buku, pensil, berpoin, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh mencuri, ya, karena itu dilarang oleh Tuhan. Hal-hal ini disebut sebagai cara merawat tubuh rohani. Kalau cara merawat tubuh jasmani itu mandi, sikat gigi, istirahat, ya, olahraga. Itu semua masuk dalam cara merawat tubuh jasmani. Baik, jadi tadi Pak sudah menjelaskan tentang cara merawat anggota tubuh dengan baik, cara cuci tangan, itu menggunakan apa dengan apa. Nanti Pak akan kasih tugas, ya. Pak akan kasih tugas seperti ini. Ini tugas lembaran kerja peserta didik, LKPD, ya. Lembaran kerja peserta didik. Nah, Pak akan bagi tugasnya. Untuk tugasnya Pak sudah siapkan di sini, ya. Nanti ikuti seperti apa yang ada di sini, ya, di layar ini, ya. Ini tentang benda-benda merawat tubuh. Benda-benda apa? Benda-benda merawat tubuh. Ya, nanti Pak akan bagi. Ya. Ya. Oke. Pak bagi satu orang satu untuk bisa ikuti petunjuk yang ada di papan, ya. Itu yang ada di layar di papan itu bisa lihat? Bisa lihat atau tidak? Bisa. Ya. Bisa lihat. Nanti ikuti petunjuk. Nanti sebentar Pak akan memberikan penjelasan lagi terkait dengan lembaran kerja ini, ya. Oke. Perhatikan, ya. Perhatikan itu lembaran kerja semua sudah dapat kok? Semua sudah dapat? Sudah? Sudah? Oke, sudah dapat kok belum? Oke, dulu. Kalau semua sudah dapat, perhatikan. Halo? Perhatikan di sini. Ini benda, ini gambar ini benda-benda untuk merawat tubuh. Di sini ada garis di situ. Sudah lihat itu garis kok? Itu garis itu garis apa itu? Dia bikin apa itu? Ini garis apa ini? Ya? Dia buat apa? Sikat gigi. Kalau dia sikat gigi, dia menggunakan apa? Ini garisnya sudah menunjukkan odol, ya, dengan ini sikatnya. Perhatikan. Nanti gambar pertama, gambar ketiga, keempat dan kelima dikerjakan sesuai dengan contoh yang ada di sini, ya. Bisa? Bisa? Bisa.
Ya, dengan cara itu menarik garis dari gambar tersebut untuk mencari dia punya pasangannya. Kalau dia mandi menggunakan apa? Kalau dia gunting kuku itu menggunakan apa? Dan seterusnya, ya. Nah, oke, ingat tulis nama yang jelas ya. Tulis nama supaya kalau Pak ambil nilai, Pak tidak susah untuk melihat nama yang ada, ya. Pak jangan bingung. Ya. Ingat tulis nama yang jelas, ya. Tulis nama yang jelas. Tulis nama dengan font kelas, ya. Oke, tulis nama. Ini siapa? Sudah? Sudah ke belum? Mana? Itu belum? Lanjut. Iya. Oke. Paulus, sudah? Ya, kalau yang sudah diam-diam nanti sebentar akan ambil. Yang sudah habis namanya. Sudah? Iya. Jangan. Ini tulis nama yang jelas, nama yang lengkap. Fasya. Ingat tarik penghubungnya itu dia punya garis itu yang rapi. Ya. Rapi ya. Siapa punya yang bengkok, nanti itu juga akan Pak kasih nilai. Siapa punya yang rapi, dia dapat nilai bagus. Yang bengkok dapat nilai tidak bagus. Mau dapat nilai 100? Mau atau tidak? Oke, kalau mau dapat nilai 100 harus kerja dengan bagus, rapi, ya. Nah, seperti itu. Harus kerja dengan bagus dan rapi supaya dapat nilai juga bagus. Ini G punya ini bikin Bapak dulu, kasih rapi. Nah, tarik garis yang rapi. Ingat tulis nama. Tulis nama. Tulis nama. Ini nama, tulis nama. Tulis nama. Angel tulis nama, Kesia tulis nama. Ya. Paulus. Oke, kalau semua sudah habis kok? Sudah. Oke, kalau sudah Pak kumpul untuk ambil nilai. Ya, oke. Pak kumpul ya tugasnya. Kalau semua sudah habis, Pak akan kumpul tugasnya. Ya, oke. Sudah. Jessica. Ini Paulus. Ya. Duduk diam-diam di tempat, nanti Pak akan ambil tugasnya. Duduk diam-diam di tempat. Ya. Sudah. Apris. Daud. Ya. Farel. Ani. G. Sudah. Oke. Ya, sudah. Namamu? Siapa ini? Priyani. Fasya. Yuan. Siapa? Plain. Ya, Plain sudah. Tian. Angel. Kesia. Siapa namanya? Alfon. Ya, Alfon. Ya, semua sudah? Oke. Ya, jadi sementara Pak periksa, Pak minta Glenn. Mana Glenn? Oke, maju Glenn. Ini gambar yang sudah tersedia di sini ya. Pak minta Glenn untuk menghubungkan gambar pertama ini kemana? Nah,
ini gambar pertama ini dia lagi bikin apa ini? Ya, menghubungkan. Tarik dari gambar pertama ini ke mana? Silakan. Sampai. Ya, oke. Yang berikut, Yuan. Ya. Yuan mulai dari gambar ketiga. Gambar ketiga ini dari mana? Ya, dari ini kemana? Itu gambar ketiga itu gambar apa itu? Ya. Tarik dia kemana? Ini dia bikin apa ini? Dia mandi air. Ya, dia mandi air. Maka dia harus menghubungkan kemana? Sabun. Gambar yang keempat. Yang keempat, ini saya minta siapa? Ayo, siapa yang bisa? Ini gambar empat. Ini dia bikin apa ini? Ya, dia bikin apa? Gunting kuku. Oke, satu orang. Ya, dia gunting kuku, maka dia harus menghubung kemana? Oh ya, ayo. Ya, gunting kuku. Ya, oke. Gambar kelima. Gambar kelima ini apa? Ini apa ini? Dia apa? Dia cuci rambut. Maka dia harus kemana? Siapa yang bisa angkat? Ayo. Oke. Ya. Pintar. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, oke. Semua sudah bisa ya. Nah, ternyata semua sudah bisa menyebutkan benda-benda untuk merawat tubuh ini dengan baik ya. Pasti kalian sudah bisa menghubungkan dengan baik. Pasti nilai kalian pun juga dapat 100 semua ya. Nah. Mau dapat 100? Oke, tepuk tangan dulu. Untuk materi hari ini, tadi perhatikan sini. Halo. Perhatikan sini. Untuk materi kita hari ini, selain kalian sudah mengerjakan tugas, Pak akan kasih PR, ya, pekerjaan rumah, ya. Ini tujuannya itu untuk kerjanya, ya. Nah. Perhatikan, itu gambar apa itu? Ya. Gambar apa? Coba lihat, itu gambar apa itu? Ya. Iya. Oke. Nah, ya, perhatikan. Perhatikan itu gambar. Disuruh untuk kalian mewarnai. Untuk apa? Untuk apa? Gambar seorang anak yang sedang menggosok gigi, ya. Dia disuruh untuk kalian mewarnai. Untuk apa? Nah, untuk mewarnai. Bisa? Bisa. Bisa kerja di rumah atau tidak? Bisa. Bisa, ya. Nah, tinggal mewarnai saja sesuai dengan gambar yang ada, ya. Nah, mewarnai dia punya orangnya, dia punya sikat gigi, dia punya peralatan untuk menggosok gigi itu apa-apa saja. Diminta untuk kalian mewarnai. Ini ada contohnya di sini, ya. Nah, ini gambarnya di sini. Diminta untuk kerjakan itu sebagai tugas PR. Kerjanya di mana? Rumah. Oke, kerjanya di rumah ya. Nah, minggu depan bisa? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau begitu, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Namun sebelum anak-anak kembali harus mengingat tentang benda-benda untuk merawat tubuh, ya. Ini perhatikan sini. Halo. Nah, ini untuk merawat tubuh. Di sini yang pertama itu mandi, ya. Kalau mandi itu, ya, kalau mandi dia harus menggunakan apa? Sabun. Ya, kalau dia mandi harus menggunakan sabun, ya. Ini mandi, ya. Terus yang pertama ini dia bikin apa? Dia sebesar sisir rambut. Kalau dia sisir rambut dia menggunakan alatnya apa? Sisi. Ya, ada di sini kan? Perhatikan di sini. Ini ada di sini. Ini sisir ini. Ya. Karena ini apa ini Ani? Ya? Ini apa ini? Gunting Kuku. Dia gunting kuku. Kalau dia gunting kuku ini dia punya alatnya. Gunting kuku ada di sini, ya. Nah, kalau dia
cuci rambut. Kalau dia cuci rambut menggunakan apa? Sampo. Sampo, ya. Untuk itu ini semua termasuk dalam peta-peta merawat tubuh. Jadi ketika kalian pulang bisa ingat, ya, cara merawat tubuh itu apa-apa, menggunakan apa, sabun, sampo, sisir, itu semua masuk dalam peralatan untuk merawat tubuh sehingga tubuh kita itu menjadi apa? Bersih, sehat, ya. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, kembali kita ajak untuk kita semua berdiri, kita berdoa dan kita pulang, ya. Oke, sikap doa yang benar untuk kita berdoa dan kita pulang. Oke, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah belajar. Terima kasih Tuhan, pimpin kami agar kami dapat belajar dengan baik. Saat ini Tuhan, kami mau pulang. Tuhan, berkati kami agar kami tiba di rumah dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Semua duduk, ya. Oke. Jadi, Ani punya ini. Sini.